Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahum najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala zalika minas sahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh. Dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan cerita atau sejarah yang mungkin kita perlu memahaminya dan kita perlu mengetahuinya. Kalau kemarin kita cerita mengenai sirah nabawiyah, kalau kita sudah memasuki perjalanannya Rasulullah SAW di kota Madinah. Hari ini mudah-mudahan kita dapat sedikit menyimak tentang sejarahnya atau masa hidupnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah mengenalnya insyaallah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita sudah mengetahui bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu perjuangannya dilanjutkan oleh para sahabat yang terdekat. Kita mengenalnya bahwa ada 4 sahabat yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pada pagi hari ini kita akan mencoba sedikit mengenai
sejarahnya atau biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Nasab Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fahr bin Kahr al-Quraisy At-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW, yaitu pada kakeknya adalah Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma binti Sahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi Lukai Abdul Khalafah, diberi ayahnya Abu Hulafah, dan pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan Atik. Imam At-Tabarani menyebutkan dari jalur Ibnu Lahiyah bahwa anak-anak dari Abu Kulhafah ada 3 orang. Pertama Atik, yaitu Abu Bakar, Mutak, dan ketiga adalah Utaik. Ciri-ciri dan karakter akhlak Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus dan berkulit putih. Putrinya Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa ciri dari fisik ayahnya itu dengan mengatakan beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya sehingga kainnya selalu melorot dari pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, memiliki urat tangan yang tampak menonjol, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai daun pacar atau hinai maupun daun pohon dari al-kalm. Begitulah karakter fisik beliau. Sedangkan karakter akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, kebenaran, kokoh pendirian, selalu memiliki ide-ide cemerlang dalam keadaan genting, murah hati, penyabar, memiliki azimah atau keinginan kuat, fakih paling mengerti dengan garis keturunan atau nasabnya, dan berita-berita tentang mereka sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan segala janjinya, bersifat wara dan jauh dari segala subhat, juhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik dari sisi Allah, serta lembut dan ramah. Semoga Allah meridhoinya. Jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, yaitu orang pertama laki-laki yang masuk Islam setelah Khadijah. Dari golongan anak-anak yang masuk Islam pertama kali adalah Ali. Keislaman Abu Bakar alaihissalam
paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya, karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislaman beliau diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Pada hari keislamannya, pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham. Beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah, seperti Bilal. Beliau selalu mengiringi Rasulullah SAW selama di Makkah. Bahkan beliau yang mengiringi Nabi ketika bersembunyi di Gua Hira, dan juga dalam perjalanan hijrah hingga sampai di kota Madinah. Di samping itu beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah SAW, baik perang Badar, perang Uhud, Khandaq, penaklukan kota Mekah, Hunain, maupun peperangan di Tabuk. Jamaah yang dirahmati Allah, kita melihat bahwa apa yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah yang paling dekat ini, sebagaimana kita mengetahuinya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat tawadu di dalam beribadah, sangat meyakini apa yang dibawa oleh nabinya, dan selalu takut karenanya, takut kepada Allah, karenanya selalu berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa contoh keteladanan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam sangat banyak sekali dan telah dimuat di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab tarajim atau biografi para tokoh, maupun kitab-kitab lainnya. Salah satu contoh keteladanan Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau mengikuti atau menemani Rasulullah SAW di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila tasuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladziina kafaru thaniya asnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari kedua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Surat At-Taubah
ayat 40. Selain itu, Aisyah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan Abu Bakarlah yang menyertai Nabi Muhammad SAW dalam gua tersebut. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, beliau berkata, suatu ketika Abu Bakar pernah memberi seekor tunggangan dari Azib dengan harga 10 dirham. Maka Abu Bakar berkata kepadanya, Azib, suruhlah anakmu si Bara agar mengantarkan hewan tersebut. Maka Azib berkata, tidak, hingga Anda menceritakan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kisah perjalanan Anda bersama Rasulullah SAW ketika keluar dari Mekah, sementara orang-orang musyrikin sibuk mencari-cari kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dengan ketaatan dan kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq terhadap nabinya, maka kita mengetahui begitulah orang-orang yang memiliki hati dan kesungguhan terhadap apa yang diturunkan Allah kepada nabinya atau kepada rasulnya, dan tanpa memikirkan apakah benar atau salah, beliau langsung meyakini bahwa segala yang diturunkan Allah kepada nabinya adalah suatu kebenaran. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq, suatu nama yang sangat istimewa yang disematkan kepada Abu Bakar, yaitu predikat As-Siddiq tersebut. Siddiq berarti jujur atau benar, sehingga dengan julukan itu Abu Bakar terkenal dengan kebenarannya, di mana Abu Bakar ketika Rasulullah SAW tidak dipercaya oleh banyak orang karena beliau melakukan Isra Mi'raj, tetapi Abu Bakar mengatakannya, apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah benar adanya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sesungguhnya suatu kekuatan yang sangat besar. Barangkali perlu kita mengkajinya dan meneladaninya, di mana Abu Bakar As-Siddiq sesungguhnya memiliki hati yang sangat bersih, yang oleh karena itu mungkin perlulah kita sedikit menggalinya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memiliki hati yang bersih itu dan mampu memeliharanya. Salah satu kejadian yang barangkali luput dari perhatian kita, ketika Rasulullah SAW diberitakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat, maka Abu Bakar meyakini wafatnya, tetapi Umar justru sebaliknya. Ketika Rasulullah SAW diberitakan wafat, Umar dengan
segala keberaniannya berpidato di depan halayak bahwa Nabi Muhammad SAW belum wafat. Nabi Muhammad wafat apabila seluruh orang kafir habis diperangi. Umar tidak yakin kalau Rasulullah telah wafat. Tetapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar memiliki sifat sabar, sifat tenang, sehingga Abu Bakar langsung masuk melihat kondisi Rasulullah SAW, melihatnya, kemudian memastikan bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Itulah suatu hal yang perlu kita sedikit juga menyadari bahwa apa yang dimiliki oleh Abu Bakar dengan sifat yang tenang tadi, sifat yang sabar tadi, dengan ketenangan, dengan tidak mengedepankan hawa nafsu, seolah-olah cenderung bahwa Rasulullah SAW tidak akan meninggal. Berarti kita dengan hawa nafsu kita menginginkan beliau akan ada selama-lamanya mendampingi kita. Tapi dengan ketenangan yang ada di dalam diri Abu Bakar, semuanya itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang perlu kita juga bisa meneladaninya, agar segala sesuatu di dalam mengambil satu tindakan jangan mengedepankan hawa nafsu, tetapi bisakah kita atau berbuatlah dengan sekuat tenaga untuk dapat melakukannya dengan secara tenang dan berhati-hati. Kita meyakini dengan mengedepankan dengan rasa tenang dan sabar tadi, maka persoalan akan lebih baik kita selesaikan. Kasus tadi memberikan contoh dan peringatan kepada kita semua dua hal yang perlu kita cermati agar dalam setiap mengambil keputusan itu harus dengan suasana yang tenang dan sabar. Kalau kita amati dari sikap-sikap Abu Bakar As-Siddiq ini, sehingga pantaslah beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama, karena dengan kesabarannya dan ketawaduannya, kejuhudannya terhadap dunia, sehingga Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan kepada seluruh sahabatnya, seandainya saja Rasulullah SAW boleh memilih mendapatkan sahabat terdekatnya atau membantunya, maka Abu Bakarlah orangnya. Akan tetapi Abu Bakar adalah sahabat, tetap sahabat dan saudara seiman. Kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah semata-mata menjadikan mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan, tetapi Abu Bakar dengan kecerdasannya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang pasti
seperti rasul-rasul yang lain atau nabi-nabi yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW pasti juga akan wafat. Kesadaran dan kecerdasan itu yang dimiliki oleh Abu Bakar yang perlu kita meneladaninya. Sebenarnya apa yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat-sifat seperti ini? Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana saya bacakan tadi di mukadimah di dalam surat At-Taubah, di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Falaktahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jamaah yang dirahmati Allah, konteksnya dengan apa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, di mana Abu Bakar As-Siddiq memiliki hati yang sangat lembut, kecerdasan yang begitu bagus, mampu menghindari dari kecintaan kepada dunia. Maka terkenallah Abu Bakar menjadi seorang yang zuhud terhadap dunia, dan Abu Bakar tidak mengedepankan hawa nafsu, tapi Abu Bakar selalu memelihara hatinya dan dengan bersikap dan bertindak secara tenang. Di dalam ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita Allah bertanya mengenai orang, tidaklah kami beri dua mata, artinya untuk dapat mencari kekayaan ia perlu dua mata. Lalu siapakah yang memberi dua mata itu bila bukan Allah? Untuk mencari rezeki perlu berbicara. Lalu siapakah yang telah memberinya lidah dan bibir untuk mampu berbicara? Dalam membesarkannya ia telah menyusu kepada kedua ibunya, menyusu kepada ibunya. Siapakah yang telah menyediakan air susu ibunya itu bila bukan Allah? Dengan demikian keberhasilan adalah karena bantuan dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu tidaklah perlu menyombongkan diri karena harta. Di samping itu mata, lidah dan nafsu adalah nikmat Allah kepadanya, dan tiada taranya ia akan bertemu dengan dua jalan yang disediakan Allah, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Ia perlu menggunakan mata, lidah dan nafsu untuk jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini falaktahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang dikehendaki lagi sukar. Kebanyakan manusia tidak mengikuti atau tidak mau mendaki jalan yang sukar.
Dalam ayat ini Allah bertanya, apakah tidak sebaiknya ia merapikan jalan dan mendaki yang terjal? Artinya manusia harusnya bekerja keras dan berjuang semaksimal mungkin mengatasi segala rintangan supaya berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan atau meninggalkan jasa-jasa yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada manusia untuk memotivasi mereka, apakah jalan mendaki yang terjal itu? Artinya pekerjaan-pekerjaan besar itu memang sulit dikerjakan, tetapi harus diatasi. Jamaah yang dirahmati Allah, figur Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita teladani ini, karena Abu Bakar As-Siddiq telah mampu untuk berusaha dengan sekuat tenaganya, mampu menjauhi kecintaan terhadap dunia dengan memberikan contoh. Beliau mampu mengeluarkan seluruh hartanya untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Di dalam surat Al-Balad ayat ke-13, Allah menegaskan bahwa pekerjaan besar yang sulit dilaksanakan itu adalah salah satunya memerdekakan budak. Hal itu karena budak pada waktu itu sudah sangat merasuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Segala aktivitas manusia seperti berdagang, pertanian, kemiliteran, bahkan kehidupan sehari-hari dan sebagainya tidak akan bisa berjalan dengan baik pada waktu itu tanpa adanya budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun Allah meminta umat Islam agar menghapus perbudakan. Pelaksanaannya memang tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Seorang tuan harusnya dapat memerdekakan budaknya. Inilah yang dirasakan mereka sangat berat. Pemerdekaan budak juga dilakukan melalui cara-cara lain, misalnya dengan sanksi pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya adalah memerdekakan budak, juga dengan cara memberi kesempatan kepada budak itu untuk bisa menebus dirinya. Pada ayat selanjutnya di dalam surat Al-Balad ayat 14, pekerjaan besar apa itu? Yang lainnya, yaitu pekerjaan besar yang sulit dikerjakan adalah memberi makan orang pada musim kelaparan, ekonomi murat-marid dan sebagainya. Hal itu karena memberi juga membutuhkan juga. Namun demikian Allah menguji umat Islam, apakah mereka mampu dan mau mengerjakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang diuraikan tadi, memberikan kepada kita peringatan bahwa untuk dapat juhud terhadap dunia, maka sekali lagi satu jalan yang perlu kita tempuh seperti yang diuraikan tadi di dalam surat Al-Balad, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mampu menjalankan ini. Tentunya kita sebagai umatnya yang saat ini meyakini bahwa apa yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi merupakan suatu kebaikan
yang menghasilkan sebuah nilai tidak saja baik di mata manusia tetapi juga baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Beliau akhirnya mencapai suatu keberhasilan dengan selalu dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi teman yang sangat setia, teman yang sangat dekat. Tentunya tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, pada surat Al-Balad ayat berikutnya di dalam ayat 15, yatiman dza makarabah, dan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, memberi makan yang lapar pada masa kelaparan pertama kali ditujukan kepada anak-anak yatim yang ada hubungannya dengan keluarga yang memberinya. Siapa lagi yang akan mau memperhatikan mereka bila bukan keluarga sendiri, karena orang tuanya sudah tiada. Perhatian pada keluarga memang harus dilakukan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada orang miskin adalah sedekah atau suatu amal. Sedekah kepada orang yang punya hubungan keluarga ada dua amal, yaitu kita memberi sedekah dan menjaga atau menyambung silaturahim. Jamaah yang dirahmati Allah, pekerjaan berat lainnya adalah beriman dan saling menasihati untuk sabar dan menyayangi antara sesama muslim. Sabar adalah kemampuan menahan diri tabah menghadapi kesulitan dan usaha keras mengatasi kesulitan tersebut. Kaum muslimin harus mampu membuktikan imannya dengan melaksanakan sikap sabar itu dan mendorong kaum muslimin lainnya untuk melaksanakan. Juga yang berat melaksanakannya adalah menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri atau keluarga sendiri. Akan tetapi umat Islam harus mampu membuktikan imannya dengan melaksanakan sikap saling menyayangi itu sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penyayang disayang oleh yang maha penyayang. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berhasil melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sulit ini atas digolongkan sebagai golongan kanan. Balasan bagi mereka adalah surga yang penuh nikmat sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talahim mandud
wajilin mamdud wa ma'im masakub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang mengalir terus-menerus dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal dan empuk. Kami ciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan telah dicontohkan oleh Rasulnya dan juga dicontohkan oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah mampu melaksanakan sebagaimana yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang penyabar sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang terkenal dengan kejujurannya dan kebenarannya, selalu menjaga melaksanakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi yang segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Suatu hal yang sangat sederhana sekali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq telah diangkat menjadi seorang khalifah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq masih tetap menjalankan kehidupan untuk menafkahi keluarganya, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang, maka beliau tidak malu-malu untuk melakukan pekerjaan ini. Akan tetapi satu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Umar dan sahabatnya yang lain. Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, sekarang tidak pantas untuk melakukan perbuatan atau berniaga seperti sebelum menjadi khalifah." Lantas Abu Bakar menyampaikan, "Lantas bagaimana menghidupi keluargaku?" Akhirnya Umar dan sahabatnya mengajak bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak lagi berdagang menghidupi keluarganya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gaji dan dicukupi segala keperluan keluarganya karena jabatan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak lantas serta-merta mengambil sebuah keputusan yang menyenangkan dirinya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap menjadi orang yang sederhana. Satu kasus lagi barangkali perlu kita ketahui, di mana pada saat itu ada
Baitul Mal, bahwa kita ketahui bahwa Baitul Mal pada saat itu menjadi tempat untuk menyantuni dan memenuhi segala kebutuhan perjuangan umat muslim. Ketika Abu Bakar wafat, maka Baitul Mal ini diserahkan kepada Umar sebagai pengganti khalifah. Tetapi ketika Baitul Mal itu dibuka, ternyata gudangnya kosong atau tempat itu kosong, tidak ada apa-apa. Begitulah sifat atau perilaku Abu Bakar yang sangat takut terhadap dunia, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang menyeret dirinya untuk kalah dengan dunia, hingga Baitul Mal saja tidak ada isinya. Satu hal lagi, Umar waktu itu itulah yang dicontohkan oleh Abu Bakar, bahwa beliau sangat-sangat memelihara dirinya dan keluarganya untuk selalu bersih dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang membawa dirinya menjadi cinta kepada dunia. Beliau selalu memelihara kebersihan jiwa sehingga mampu mengatasi segala persoalan di dalam kekhilafahannya dan tegas terhadap keputusan-keputusannya. Itulah yang mungkin yang perlu kita ketahui sedikit dari latar belakang kepribadian sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak lain adalah untuk menggugah kita bahwa kita perlu menempuh jalan yang terjal tadi, yaitu jalan yang memang begitu susah dilakukan, akan tetapi itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ditempa untuk berusaha keras untuk menjauhi kejuhudan terhadap dunia, tetapi mampu memamurkan dunia. Kita harus toleran terhadap orang-orang miskin, terutama saudara kita sendiri, yaitu kerabat yang paling dekat. Tadi sebutkan bahwa apabila kita menyantuni atau membantu saudara kita, satu, kita beramal secara harta, dan yang kedua adalah menyambung silaturahim. Silaturahim adalah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan disampaikan pula bahwa siapa yang memutuskan silaturahim maka dia bukan umatku. Segala yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ini perlulah kita menjadi renungan untuk seberapa kita mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Apa yang kami sampaikan atas salah dan khilafnya, kami mohon maaf kepada seluruh jamaah dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.